Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah menyempatkan untuk melihat channel ini. Perkenalkan, nama saya Farid Fadli. Nama saya Ludiono Ansari Ajis. Kita adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor. Salam bergerak. Salam. Hari ini kita mendapatkan tugas dari modul 2.3 mengenai supervisi, coaching dan supervisi. Kita berdua mendapatkan peran untuk membuat simulasi di mana saya menjadi seorang coach dan Pak Lodiono menjadi seorang coach. Di sini kita mempunyai simulasi seorang kepala sekolah, yaitu yang diperankan nanti oleh Bapak Lodi, dan saya Farid Fadli sebagai seorang guru atau coachingnya yang akan di-coaching oleh Pak Lodiono untuk kebaikan atau untuk perkembangan bagaimana saya bisa mengembangkan potensi diri saya. Silakan Pak Lodi, kita mulai ya. Ya, siap Pak. Oke. Silakan Pak Lodi. Baik. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Pak Lodi. Ini ada apa Pak ya? Saya dipanggil, apa bener Pak saya dipanggil hari ini? Ya betul Pak. Oh iya. Bisa Pak Farid sebentar ke ruangan saya? Siap Pak, siap. Oke, kita ke ruangan saya Pak ya. Kita ngobrol di ruangan. Boleh saya duduk Pak? Oh silakan Pak, silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak Lodi, terima kasih Pak Lodi. Aduh. Pak Farid, alhamdulillah kita bertemu hari ini. Sebenarnya dari kemarin saya ingin bertanya ke Pak Farid. Pak Farid, saya dengar teman-teman semuanya mendukung Pak Farid untuk mengikuti kegiatan lomba guru berprestasi untuk mewakili sekolah. Aduh. Saya mewakili sekolah untuk ikut lomba guru berprestasi Pak Lodi. Betul Pak Farid. Cuman saya lihat kira-kira Pak Farid bagaimana? Oke. Pertama-tama alhamdulillah Pak Lodi, saya diberikan kepercayaan untuk ikut dalam lomba guru berprestasi. Tapi apakah tidak ada guru yang lain Pak Lodi yang menurut saya lebih senior dan lebih mumpuni dalam hal ini Pak Lodi? Ya Pak Farid, sebenarnya kalau teman-teman guru di sini yang lebih senior dari Pak Farid banyak. Cuman kepercayaan dari teman-teman termasuk penilaian dari saya berkenaan dengan prestasi dan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Farid. Teman-teman mendukung sekali bahwa Pak Farid yang mewakili sekolah ini untuk ikut lomba guru berprestasi. Oke. Jadi kira-kira nanti saya akan ikut lomba mewakili sekolah kalau begitu? Betul Pak, mewakili sekolah atas nama sekolah yang akan membawa nama sekolah, dan lomba ini tingkat kabupaten Pak, tingkat Kabupaten Bogor. Oke. Dan mudah-mudahan di kegiatan ini Pak Farid bisa melaksanakan dengan baik. Ya. Tapi saya lihat kayaknya Pak Farid bagaimana Pak Farid? Oke. Terima kasih Pak Lodi atas kesempatan kepada saya untuk ikut dalam ajang lomba guru berprestasi ini. Tentu saja ada beberapa hal yang harus saya persiapkan nih Pak Lodi. Pertama kan saya tujuannya itu adalah saya ikut berpartisipasi ya Pak Lodi ya. Tujuannya bahwa saya bisa mewakili nama sekolah. Saya senang banget ya. Terus kemudian yang saya harus lakukan, saya harus mengidentifikasi nih hal-hal apa saja yang saya harus lakukan menurut Pak Lodi. Tadi kan Pak Lodi nanya apa sih yang harus saya lakukan gitu loh. Iya Pak Lodi, yang pertama adalah saya harus mempersiapkan diri Pak Lodi. Nanti saya akan
bertanya atau saya akan coba minta bimbingan sama guru-guru yang lebih senior yang pernah mengikuti lomba ini, Pak Lodi. Iya, Pak. Kira-kira apa yang harus saya persiapkan nih Pak Lodi, misalnya secara administrasi, terus kemudian apa saja skill-skill apa saja yang harus saya persiapkan, terus kemudian bagaimana saya memantapkan diri saya untuk ikut lomba pemilihan guru berprestasi ini. Terus teman-teman, kayaknya Pak Anwar beberapa tahun lalu ikut ya Pak Lodi ya? Iya Pak, Pak Anwar juga ikut. Nanti saya. Betul. Jadi saya ingin mendengarkan Pak Farid kira-kira rencana untuk mengikuti lomba guru berprestasi ini, kira-kira apa saja yang mau dilakukan oleh Pak Farid? Iya Pak Lodi. Tadi saya bilang saya minta informasi nih, minta sharing pengalaman dari senior. Terus kemudian yang kedua Pak Lodi, saya akan mencoba nih kayak misalnya apa sih yang saya akan ikutin dalam proses pemilihan guru berprestasi itu. Ujian-ujian apa saja sih atau presentasi apa saja sih yang harus saya persiapkan. Jadi di situ saya akan ngelis Pak Lodi, saya mesti ngapain aja, terus kemudian apakah saya mesti belajar lagi mengulang tentang kompetensi pedagogi atau tentang kompetensi profesionalisme, atau justru malah saya ngelihat ini mempersiapkan, kalau background saya kan sejarah nih Pak Lodi, takutnya ada ada ujian-ujian yang berhubungan dengan mata pelajaran sejarah ya, jadi saya harus siap-siap nih Pak Lodi nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan, karena kan ini kan nggak mesti atau nggak mungkin cuman kompetensi dalam bidang kognitif aja ya Pak Lodi ya. Saya juga dengar kalau misalnya saya sudah lulus beberapa tahap, ada kayak semacam tes wawancara atau apa itu. Jadi saya harus mempersiapkan skill komunikasi saya nih Pak Lodi nih. Nanti rencana saya ketemu tuh dengan Ibu Ulan. Nanti Ibu Ulan, kebetulan beliau itu bagus sekali tuh public speakingnya Pak Lodi. Jadi saya mesti belajar tuh dari dia tuh, Ibu Ulan. Kebetulan kan beliau sering tuh diundang-undang untuk menjadi seorang trainer public speaking. Nah, nanti saya akan coba tanya nih gimana sih Bu Ulan. Kebetulan bulan lalu saya pernah Pak Lodi, pernah ngomong sama Bu Ulan tuh kayak misalnya cara berdiri tuh Pak Lodi, cara berdiri, terus bagaimana artikulasi saya mesti bagus. Nah, itu tuh saya belajar dari Bu Ulan tuh Pak Lodi. Jadi ada 3 hal tuh Pak Lodi yang harus saya persiapkan lah. Rencana saya sih itu. Ya Pak, saya percaya Pak, sungguh banyak rencana yang dilakukan oleh Pak Farid. Subhanallah, mudah-mudahan rencana yang dilakukan Pak Farid tadi benar-benar bisa membawa Pak Farid menjadi yang terbaik di lomba guru berprestasi tingkat Kabupaten Bogor. Yang terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan, komitmen Pak Farid terhadap kepercayaan teman-teman untuk mendukung Pak Farid sebagai perwakilan sekolah yang mewakili lomba guru berprestasi Pak. Terima kasih Pak Lodi. Kira-kira komitmen Pak Farid. Saya melihat ini sebagai tantangan buat saya Pak Lodi. Jadi artinya kalau saya diberikan kepercayaan, saya insya Allah amanah Pak Lodi. Saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik yang saya bisa Pak Lodi. Jadi saya melihat ini menjadi ajang buat saya untuk mengembangkan potensi saya, mengembangkan sesuatu yang saya punya nih Pak Lodi nih. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah tantangan. Yang kedua, kalau diberikan saya kesempatan ini Pak Lodi, saya juga ingin tahu nih, kayak misalnya kalau selama ini kan saya hanya bermain atau bergaul di sekitar sekolah aja Pak Lodi nih. Saya pengen punya banyak teman juga. Nanti kalau misalnya saya ketemu di sana, saya akan memperluas circle saya Pak Lodi. Jadi dan nanti pun insya Allah kalau misalnya saya ketemu banyak orang, saya belajar
dan kemudian komitmen saya juga setelah saya dapat banyak ilmu dari circle yang lebih besar, saya akan sharing di sini juga, Pak Lodi. Itu adalah bentuk komitmen saya terhadap tanggung jawab yang saya emban saat ini, Pak Lodi. Baik Pak Farid, terima kasih Pak Farid sudah melakukan komitmen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Farid tadi juga akan membawa hasil yang terbaik buat Pak Farid. Kayaknya nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya Pak Farid ya, untuk melihat perkembangan tentang kegiatan sebagai peserta lomba guru berprestasi tingkat Kabupaten Bogor. Kayaknya cukup pertemuan kita Pak Farid ya hari ini. Pak Lodi. Siap. Baik Pak Farid, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang terbaik buat Pak Farid dan buat nama baik sekolah kita. Terima kasih Pak Farid. Kita selesai. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Lodi. Mangga Pak Lodi, saya ada kelas lagi Pak Lodi. Ya, baik Pak. Mangga Pak, silakan Pak. Silakan. Ya, langsung aja Pak Lodi lah, kita ke simulasi yang kedua. Siap Pak. Gimana simulasi yang kedua itu saya berperan sebagai seorang kepala sekolah. Nama saya Farid, kepala sekolah. Dan nanti Pak Lodiono akan berperan sebagai seorang guru ya, guru agama. Siap, Pak. Yang menurut saya Pak Lodi itu mempunyai potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan media teaching yang interaktif. Oke. Siap, Pak. Kita mulai sekarang ya Pak Lodi. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Lodi. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak, sini Pak Lodi. Udah dari kemarin saya menunggu Pak Lodi nih. Katanya Pak Lodi kemarin itu banyak kelas ya. Betul Pak, hari kemarin jamnya penuh Pak sampai siang. Oh iya, iya kebetulan Pak Lodi kita masih nunggu guru agama satu lagi ya, kebetulan lagi dipersiapkan, karena sekarang sudah ada di HRD nih Pak Lodi nih, dan nanti Pak Lodi untuk minggu depan kayaknya nggak sebanyak minggu saat ini karena Pak Lodi sudah ada teman yang membantu ya Pak Lodi ya. Memang kebetulan kita kekurangan. Pak Lodi, saya dengar ini dari beberapa guru, Pak Lodi itu sering membuat bahan-bahan media teaching yang bisa membuat anak-anak itu merasa tertarik dan lebih interaktif dalam belajar. Bisa nggak Pak Lodi ceritakan itu seperti apa ya? Iya Pak. Saya kemarin coba untuk mengajar di beberapa kelas. Saya sesuaikan dengan pola pikir anak-anak kita. Kemarin saya berusaha untuk melakukan metode yang lain dari metode yang sering kita lakukan yang dulu Pak. Kalau dulu kita kan sering melakukan metode ceramah sehingga anak kan terkesan bosan dan tidak bisa fokus mengikuti pelajaran. Kemarin saya coba untuk menerapkan metode discovery learning Pak. Metode discovery learning, terus bagaimana Pak itu respon dari anak-anak itu? Alhamdulillah Pak, setelah saya melaksanakan metode ini, anak-anak antusias Pak untuk mengikuti pembelajaran karena mereka asik menemukan pengetahuannya sendiri. Jadi anak-anak asik berkelompok melakukan penelitiannya. Jadi pembelajarannya tidak monoton Pak. Bener Pak Lodi, saya setuju banget. Saya suka banget dengan cara Pak Lodi itu atau inovasi Pak Lodi dalam media teaching ini. Nah, ini sebetulnya PR buat kita semua Pak Lodi. Jadi kalau misalnya anak sekarang kan lebih mereka itu lebih asik sendiri gitu loh. Karena kan gadget itu membuat mereka itu susah untuk berkomunikasi. Juga kita sebagai guru itu harus senantiasa
membuat cara-cara untuk mereka agar lebih tertarik. Nah, tujuan saya untuk memanggil Pak Lodi adalah bisa nggak Pak Lodi itu sharing gitu, sharing buat guru-guru yang lain agar guru-guru yang lain itu sama sekreatif Pak Lodi gitu loh. Mungkin dalam dalam satu term ini Pak Lodi bisa mengajari teman-teman rekan sejawat dengan saya nanti tentu saja dengan melakukan pendampingan. Apakah Pak Lodi bisa bekerja sama untuk membuat sebuah program ini, Pak Lodi? Iya Pak, cuma kan saya lihat teman-teman yang lain masih banyak Pak yang lebih lebih baik dari saya Pak, mungkin Pak. Kenapa harus saya ya Pak? Tepat sekali Pak Lodi. Kalau saya sih melihat begini Pak Lodi. Pak Lodi kan mempunyai communication skill yang bagus, dan Pak Lodi itu saya lihat itu selalu positif itu kalau menerima sebuah tantangan gitu loh. Jadi artinya saya melihat di sini Pak Lodi itu mempunyai jiwa yang amanah gitu loh, yang bagus, terus kemudian selalu positif, open mind gitu. Saya yakin kalau misalnya saya berikan penugasan ini atau program ini ke Pak Lodiono, saya yakin Pak Lodiono itu bisa untuk melakukan ini. Baik Pak, kalau Bapak udah mempercayakan, maka kami akan segera membuat rencana aksinya Pak. Nah, kira-kira nih Pak Lodiono, buat rencana aksinya apa sih sebetulnya yang harus dibutuhkan sama rekan-rekan guru nih, seperti keterampilan apa sih Pak Lodi? Saya minta izin Pak, nanti kalau memang Bapak mempercayakan kepada saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing. Yang pertama akan mengembalikan ingatan teman-teman terhadap metode pembelajaran yang sudah dipelajari. Saya yakin teman-teman sudah mempunyai pengetahuan, cuman kita dorong supaya beliau-beliau mau untuk menerapkan pengetahuannya. Terus yang kedua nanti saya izin teman-teman saya ajak di kelas saya Pak ketika saya mengajar. Wah, benar-benar Pak, benar-benar. Terus teman-teman supaya teman-teman melihat langsung proses yang saya laksanakan terkait metode pembelajaran yang menarik, yang bisa membuat anak-anak fokus terhadap pembelajaran. Yang ketiganya nanti setelah itu saya izin Pak teman-teman biar melaksanakan hal yang sama dengan saya, giliran saya yang melihat beliau-beliau nanti Pak. Betul. Siap. Aduh Pak, rinci banget Pak, bagus banget itu ya. Bener-bener jadi kayak metode kayak tutoring ya, kayak satu-satu. Tapi itu saya setuju banget Pak Lodiono, dan itu nanti kita akan segera mulai ya Pak ya. Kita akan segera mulai. Siap, Pak. Oh iya, begini juga nih ya Pak Lodi. Jadi saya akan melakukan refleksi juga nih Pak Lodi ya. Refleksi juga, nanti kita akan segera bikin follow up programnya. Nanti kita ketemu lagi untuk refleksi dan umpan balik. Terima kasih nih Pak Lodi atas waktunya. Ya. Siap Pak. Ya. Nanti terakhir saya berkomitmen Pak, setelah program ini berjalan, nanti saya dan Bapak akan bergantian melihat proses pembelajaran dari teman-teman Pak terhadap perubahan metode pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke Pak Lodi, terima kasih banyak nih Pak Lodi atas waktunya Pak Lodi ya. Nanti kita ketemu lagi. Oh ya Pak Lodi, ada waktu hari ini, yuk kita makan siang ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Kebetulan belum makan ini Pak. Oh ya, siap nih Pak. Mari Pak ya. Oke Pak. Oke Pak, siap Pak. Siap Pak. Sebentar, saya panggil sekretaris dulu. Siap Pak. Ya. Oke guys, begitu dari kami, dari saya Farid Fadli dan Pak Ludiono Soryadis. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.